Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan saya Yuniatul Kamariah CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Larangan Tokol 3, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus dari modul 1.3 yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP berlatih menyusun bagja, membuat kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Sedangkan paradigma inquiry apresiatif atau IA dikenal dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologis positif sekolah. Sedangkan pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tahapan bagja dalam inquiry apresiatif IA itu sendiri. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai calon guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkarakter dalam era globalisasi. Penjelasan komponen dari visi yang sudah saya buat: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkarakter maksudnya menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bergotong royong dan kreatif. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Tahapan bagja yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yaitu mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan guru yang lain, dan mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, yang pertama, teknologi pembelajaran apa yang digunakan? Yang kedua, bagaimana memilih media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian tindakannya, mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain dan kelas lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakannya, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. C. Jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah untuk memulai pembelajaran pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk menjaga keterlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Sedangkan tindakan yang pertama, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Dan yang ketiga, memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi.
Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Sedangkan tindakan yang dilakukan membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan penggunaan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.